Gini loh. Eh, hmm, kita tahu bahwa sama-sama Elliot itu multi subjektif ya, subjektivitasnya luar biasa, luar biasa. Tidak ada satupun mungkin dari grup atau beberapa orang disodorin itu akan selalu sama, pasti itu pasti. Tapi ada beberapa yang membatasi apa ya istilahnya, membatasi pelabelan itu sendiri. Saya mau masuk di sini saja sebelum nanti ini akan saya bahas juga insya Allah. Kenapa pertanyaan saya ini kita label impuls ya? Kenapa ini kita label impuls? Ini walaupun terlambat, tetapi ini menjadi sebuah apa namanya proyeksi yang sangat penting ke depannya. Alasannya apa? Kalau seandainya ketemu chat begini, kita harus melakukan impuls. Alasan paling logisnya apa? Vibo. Iya, kenapa dengan Vibo? Kayaknya lewat 1618 itu kalau tarik dari bawah kan. Oke, sepakat. Mudah-mudahan Om Mario ngerti ini. Sudah aman dia. Ya, jadi betul sekali bahwa ketika kita melakukan sebuah penarikan, apapun yang namanya pola AB sampai dengan CD, itu terbatasi dengan Fibonacci. Terbatasi. Ketika ini kita lakukan penarikan begini, ini jelas tandanya itu jelas sekali akan adalah ini impuls. Tetapi lagi nanti ada sambungan ceritanya. Tetapi teman-teman rata-rata memberikan label di sini entah 3 ya tadi ya, saya lihat ya betul ya 3 ya di sini. Iya, tiga sub tapi. Iya. Berkeumuman sangat apabila memang dia wave 3. Berkeumuman kalau dia impuls ya. Dia tidak akan bisa balik lagi ke arah sini, ke wave 1 di sini. Jadi ini kalau disebutnya itu ini 1 degree. Ini 1 degree. Ini 1 degree. Nah, ini 1 degree. Saya polanya kalau polanya saya intinya begitu. Kalau dikatakan wave 3 itu adalah dia tidak bisa memang punya beberapa skenario ya. Kalau seandainya kita taruh di sini bisa jadi mungkin mau dikasih apa ya? Mau di sini 1 apa nanti saya butuh persiapan deh intinya gitu nanti deh. 1 2 3 4 kan nggak bisa di sini. Jadi 4 di mana jadinya? Overlap. Overlap sudah jelas kan. Iya, Kecuali kita taruh di sini. Tapi ini tidak umum, akan sangat jarang pola begini Mas. Akan sangat jarang. Sangat jarang. Jadi intinya apa ya? Gimana bahasanya enaknya ya? Ini masalah wave personality sih ya, masalah personality. Jadi kalau saya melihat pola seperti inilah intinya begitulah. Ketika dia balik sini nembus ke sini, saya harus berpikir bahwa ini harusnya adalah wave 1 lagi. Ini harus wave 1. 1-2 ya. Ya, saya harus berpikir ini adalah wave 1. Tetapi kemudian tantangan berikutnya adalah ketika di sini melihat pola seperti ini, hanya pola flat atau triangle, tapi kan triangle nggak mungkin wave 1 ya. Tapi artinya hanya pola wave atau koreksi kompleks yang boleh mengisi pola wave 1, pola wave 2-nya. Paham nggih maksudnya? Jadi ini wave 1, wave 2, wave 3-nya berarti sedang running nih Om. Kalau kita tulis, ini wave 3-nya sedang running. Ini kalau saya pasti akan begini. Kalau saya begini. Ini akan saya pasti akan begini. Jadi ini wave 1, wave 2, wave 3,
wave 4. Wave 5. Di sini. Ada banyak contoh di beberapa yang saya lihat. Misalkan ini pas kebetulan begini sih polanya, saya jadi nggak, harusnya saya sediain contoh-contohnya. Jadi pola koreksi itu, Fibonacci itu terikat dengan pattern. Pattern dalam EWI terikat dengan pola-polanya. Jadi kita nggak bisa sembarang, misalkan contoh ini kita berasumsi misalkan zigzag ya, anggap saja ini, misalkan begini nih, ini 3, ini 4 begini, ini 5 di sini ya, 5 di Ya. sini, ya, misalkan begini. Kemudian sampai taruh ini, kemudian berarti kan wave 1, wave 2, wave 3 di sini, wave 4 di sini. Oke, sepakat ya, misalkan begini dulu ya. Misalkan, ini misalkan saja. Nah, wave 3 begini. Berarti asumsinya berarti wave 5 sedang running. Oke. Wave 5 sedang running. Tetapi di sini ada terbentur dengan yang namanya pola Fibonacci. Apabila teman-teman melakukan penarikan, zigzag tidak akan pernah mengisi ruang di Fibonacci di 23,6. Fibonacci milik zigzag tidak akan pernah dia di 23,6, apalagi kurang dari 23,6. Zigzag berkeumum di 38,2. Berkeumuman ya, berkeumuman. Berkeumuman terus kita taati juga. Sehingga ketika saya melihat pola ini adalah koreksi, ini bukan saya tidak akan pernah memaksakan ini zigzag, maksudnya seperti itu ya. Saya tidak akan pernah memaksakan ini zigzag. Sehingga saya harus memaksakan bahwa ini adalah pola koreksinya kompleks atau mungkin ini kan bisa jadi 535 W, ini X, 535A, 535 di sini, berarti ini running flat. Paham ya? Ya, paham. Running flat berarti kan masuk kategori flat. Flat akan terisi di 23,6 sampai 38,2 atau di sampai 10 gitu. Intinya yang perlu diingat adalah zigzag. Patokannya adalah zigzag harus setidaknya mengisi di 38,2 sampai di habis dasar sampai di 79 kah? Tapi kalau pola-pola seperti flat, dia akan mengisinya di 23,6 sampai dengan 50. Nah, seperti itulah. Jadi ketika saya melihat pola seperti ini, saya pasti akan memaksakan bahwa ini bukan bagian, karena ini 1 degree saya bilang tadi. Ini 1 degree, ini 1 degree. Ini 1 degree. Berarti degree yang berikutnya sebenarnya akhirnya di sini. Di sini harus 1 lagi saya. Jadi ini masih berpola ini gini. Ini akan nyambung nanti di patternnya. Nah, ini 1 dan ini 2 di sini. 2 di sini atau di sini. Sepertinya ini mungkin akan 2 di sini. 2 di sini. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini di jalur. Berarti mungkin begini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. Bentar lagi mungkin akan terjadi gimana lagi? 1, 2, 3, 5 di sini. Berarti 3-nya masih di sini. Dia akan terus kenaikan panjang begini. Run ini masih akan panjang. Satu, kita sama-sama memahami bahwa tadi ini tidak mungkin kita ngotot bahwa ini adalah pola ABC. Tetapi bisa saja sebenarnya ABC. Bisa saja nih ABC, Mas. Tetapi syaratnya berarti kalau saya berarti ketika ini 535 harusnya sekitaran di 161,8 harusnya ada kontraksi besar melebihi yang ini. High tip pullback-nya harusnya lebih besar seperti ini. Harusnya begini nanti. Lebih apa? Dalamnya ya, dalamnya. Ini penting Mas Mario sama Mas Chris untuk selalu menghitung yang namanya seperti ini.
Nanti akan ketemu, nanti akan minimal sama dia. Itu mungkin bisa jadi kita berasumsi ada WXC lagi di sini. Untuk sementara itu mungkin penjelasan saya kalau melihat dari pola seperti ini ya, pola seperti ini. Jadi ini 1, 2 ini harus flat, berarti di sini mungkin akan koreksi triangle atau koreksi kompleks. Yang pasti 1, 2, 3, 4, 5, jadi akan cukup panjang masih, akan cukup panjang masih kenaikannya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ini cukup panjang, pola apakah itu, kan begitu ya? Dia membentuk pola apa? Naik ini apakah sempurna apa belum? Kira-kira ini dari pertanyaannya. Ngomong aja, Om Chris sama Ray ngomong aja. Siapa Om lagi ngamatin ini. Dari kemarin soalnya masalahnya saya bingung konting di situ itu. Dia dibilang tapi kok tembus terus ke atas. Cari sel terus. Melihat tembus enggaknya itu kan contoh begini ya. Kalau sampean lihat begini, anggap ini tadi kan hari ya, weekly. Melihat pola candle begini, ngotot banget kalau sampean mau ngambil sell. Kenapa? Ngotot banget kalau sampean mau ngambil sell. Ngotot, sangat ngotot. Iya, sangat ngotot. Kenapa? Karena yang pasti weekly dalam minggu ini dia sudah nge-break weekly high yang kemarin, yang ini. Ini nggak ada clue untuk membuat sell untuk secara long term ya, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi kalau dilihat dari weekly, ini bunuh diri sebenarnya kalau bagi saya sih, pemahaman saya kan bunuh diri. Kenapa dia aja sudah bikin high baru kok? Iya nggak? Bandingkan dengan yang ini. Bandingkan dengan yang ini. Yang ini. Jadi petunjuk utamanya itu di candle itu sangat agresif, Mas. Terus sampai lihat di daily. Di hari. Di hari coba sampai lihat dengan sama. Ini satu candle besar saja dia nggak bisa ngelawan dia. Jadi kalau di dalam itu kan ini kan apa ya polanya? Rising tree method. Belum, harus close candle dulu itu. Masih possible. Jadi kalau membatasi itu sih, kalau saya sarannya sih lihat di daily dulu sih ya, paling oke banget lah ininya begitu ya. Memang kebanyakannya kan kita rata-rata kan prematur bukanya sehingga takut terus. Dalam posisi begini, anggaplah begini. Ini enggak sekolah saya nih lihat begini. Ya nggak usah buka. Nggak usah buka. Ini dominannya sell Mas ya. Secara daily ya, secara shortnya ya, secara short termnya. Ini bikin higher high. Ini dibikin dia bikin higher high. Tapi dia tidak bisa menembus yang di sini. Tidak bisa menembus di sini. Belum jadi swing height ya, berarti ya kalau daily-nya ya. Iya, kalau asumsinya tadi saya berdasarkan patternnya apa namanya, di Elliott Wave tadi kita sama-sama saksikan, asumsi saya ini kan pasti akan naik lagi. Terlihat dengan weekly-nya. Weekly-nya yang belum ada gejala turun, gitu lah. Secara long term-nya nggak ada. Ini mungkin masih koreksi, mungkin koreksinya koreksi di sini 1, 2, 3, 4, satu lagi di sini 5. Jadi kalau melihat dari sini, ya kalau naiknya sih ya naik belum. Intinya gini, konfirmasi naik itu belum ada gitu Mas, paham ya? Konfirmasi naiknya itu belum ada.
Tetapi konfirmasi sell terlihat nampak. Kalau sampean mau ambil buy, setidaknya dia harus break yang ini, Mas. Sampai akhirnya tinggal mencari swingnya, nunggu pullback-nya. Saya sarankan apabila sampean mau ngambil buy, tunggulah dia bereaksi di sini. Ya. Itu maksudnya. Jadi nafsunya tertahan. Ya. Oke. Ya. Karena Kita apa? Karena ini sendiri, walaupun dia berakhir dengan penurunan, tapi dia sudah bisa nge-break di sini. Dia udah bisa retest lah, anggapnya begitu ya. Ya. Dia udah bisa retest di 3 hari, di 2 hari yang kemarin. Dia udah retest, walaupun berakhir dengan turun dan bentuk di sini. Tetapi jangan lupa, dia di sini tidak bisa meretest yang harga lower low. Yang lower low, iya benar. Dia tidak bisa melakukan retest lower low di sini. Ya. Nah, kalau di sini nampaknya memang ada kenaikan secara nggak bisa dibilang long term buy, nggak bisa. Jadi ketika nanti sampai mau udah dia break di sini, dia udah break di sini, sampai tinggal tunggu aja nanti time frame yang lebih kecilnya di 15 atau di 5 menit. Nah, ini tadi gini, sampai tinggal tunggu. Nanti saya coba siapin beberapa gambar yang supaya ada pembanding Fibonacci. Saya tahu sampai sudah mengatakan tadi karena Fibonacci. Tetapi ada ketidakkonsistenan dalam memandang Fibonacci karena tidak dikaitkan dengan yang namanya pola koreksi milik siapa. Paham ya? Kita paksakan wave 3 adalah pola zigzag, tetapi dia tidak memenuhi unsur di 38,2. Sehingga terminalnya kan menjadi bias. Paham ya? paham. Nah, begitu maksud saya. Jadi Fibonacci itu terkait dengan pattern di EWI terkait dengan beberapa polanya. Pola itu menduduki kekhasannya masing-masing. Tidak akan pernah bisa kalau menurut saya itu Fibonacci di 38,2. Kita harus cari pola yang lainnya. Nah, jadi ketika nanti dia udah nge-break yang ini ya mungkin ya tadi. Ini ya, di sini. Nah, sampai tinggal udah dia nge-break, amati saja apakah dia membentuk pola yang seperti ini. Nah, ini tinggal diambil saja di sini kan, gayanya nge-break. SL-nya di sini. Dia retest yang di sini, sampai punya kesempatan untuk melakukan buy. Di Arthur Merrill itu dia ngasih beberapa clue terhadap kalau dia memang waktunya reverse atau tidak. Kalau saya lihat pola Merrill, Mas, ini membatasi apa namanya ya, membatasi web kita ya memang dari beberapa sudut pandang. Pilihannya ini hanya ada 2, Mas. Dia bisa berakhir di sini, kemudian dia drop satu lagi. Tapi saya sangat yakin dia pasti akan drop sekali lagi. Atau satunya begini, 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 begini. Di Merrill cukup sederhana dalam menerjemahkan pattern. Hanya 2 skenario begini tanpa kita menghitung pola-pola yang rumitnya. Ini Merrill begini. Dia harus masuk pada relungan di sini. Pokoknya Merrill, teman-teman ya kalau boleh sih ya sambil dipelajari ilmu Merrill itu. Jadi dia udah bikin sini, berarti tengah-tengah dia harus drop sini, berarti dia hanya punya kesempatan apakah dia akan ngisi yang di sini, paham ya? Atau dia akan nge-break yang di sini kemudian dia turun. Dan nampaknya sepertinya akan menuju ke sini.
Kalau di EWI begini Om, pattern-pattern begini ini bisa saya bisa buatin sampai 6 skenario begini saya. Mungkin lebih. Tapi Merrill cuma ada 2 skenario. Sangat simpel ya, Merrill memandangnya. Kalau di EWI lagi, terus yang begini dia bisa membuat pola begini. Ini juga tidak salah. 535, 535, W, X, Y, X, Z juga bisa. Nggak ada yang dilanggar. ABC-nya pun masuk semua ini mas. Coba aja hitung. Ya enggak? Ini 5, A, B, C, A ke B masuk. Ini juga di sini ke sini di sini dia masuk. Kakinya panjangnya berarti kurang lebih ini 1:1. Ini juga sama 1:1. Masuk semua di sini. Mau ditaruh polanya begini juga bisa. Seperti yang kemarin kalau saya waktu awalnya kan begini, 5, 3, 5 juga bisa. Berarti saya harus naruh di sini. Diagonal ya. Diagonal. Juga bisa. Oh iya. Ya kan? Ditarik Fibonacci juga masih bisa kita toleransi. Coba lihat. Di 200. Masih bisa. Masih bisa ditoleransi dengan catatan dia harus memang pullback habis dia. Dia pullback habis dia. Masih bisa. Di sini juga banyak ragam, apalagi di sini. Apalagi di sini. Punya banyak ragam, punya banyak variasi lah. Makanya kemarin itu saya ada punya nah sekarang begini pertanyaannya. Kalau seandainya kita mengacu pada ilmu Merrill, pola apakah yang cocok dengan pola seperti ini? Kan begitu pertanyaannya. Jadi kita sinkronkan dengan EWI. Oh iya. Kan begitu jadinya. Kalau Merrill hanya 2 ini saja mas. Tidak ada pola yang lain. Merrill dia mengatakan bahwa harga akan berpotensi balik di antara ini. Ini kotak hijau. Atau dia lebih sampai sini. Tapi dia harus turun lagi. Possible-nya yang paling atas ya. Possible-nya paling atas kalau melihat dari sini. Tetapi ingat berarti kalau naik sini 5, pola apakah itu? Kan agak lucu jadinya. Harus jadi flat berarti. Hah? Tengahnya flat berarti. Enggak. Iya, berarti gimana maksudnya? Itu kan dari mana? Bisa anotet. Berarti kalau seandainya ini dipandang WXC tadi ya, pandang WXC, berarti besar kemungkinan akan Segitiga. begini loh. Atau? Iya. B-nya flat. Iya. Expanded. B-nya expanding jadinya. B-nya expanding. B-nya expanding. Oh iya, masuk juga yang TK-nya B. Luas ya kalau kayak gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kita paksakan dia harus turun dari sini, pola apakah itu? Kalau turun dari situ. Triangle. Triangle. Tapi yang di bawah? Oke. Ya enggak? IBCDE turun dia. Betul lah. ABC sebentar. Oh itu baru B berarti maksudnya naiknya apa? Berarti kan di sini A, B. A, B, iya turunnya. Wave B-nya berarti. B-nya kan berarti yang triangle. Yang triangle. Berarti tinggal nanti di sini kalau yang dia benar begitu, berarti sampai tinggal taruh begini. Taruh begini.
A. A sama dengan C. Ya. Umumnya AB sama dengan CD itu kan dia akan sama panjangnya. Umumnya. Hmm. Belum wave 5 berarti. Ya, berarti kalau misalkan, jadi kalau dilihat dengan pola pertama tadi saya mengurutkan dengan cara memfilter web. Ya, namanya juga Arthur Merrill itu ibunya kan filter web ya. Apa namanya? Tapi ini juga mungkin, Mas. Ini juga mungkin ya. Kalau misalnya kita tarik begini. Mungkinkah ini langsung naik gitu ya? Langsung naik juga bisa. Iya, selesai. Kenapa? Tetapi Merrill berarti dia punya susunan harusnya begini. Kenapa? Karena masuk akalnya karena dia break yang di sini. Bentar. Oh, oke. Terbalik ya. Karena juga terpenuhi. Iya. Belajar lihat. Boom. Berarti apa? Di sini kenapa saya berarti gini ini ada tahu kan berarti ya? Yang dihafalin itu cuman dia kontraksinya loh, dia masuk mana, dia masuk mana, dia masuk mana. Dia memenuhi banget nih, memenuhi banget. Ini apa nih? Butterfly. Saya nggak tahu namanya, cuman ya begini cara mandangnya. Harmonik. Karena dia di sini sangat potensial sekali, ini 5. Ini sangat potensial sekali, ini 5. Ya, sangat potensial sekali, ini 5. Jadi intinya, kalau mau ngambil lagi, mau ngambil posisi, sekali lagi saran saya, kembali ke sini, tahan nafsunya, tunggu dia retest yang di sini. Tunggu dia retest yang di sini.